Halo guys, kali ini gue mau bahas Xiaomi Poco X3 GT. Ini handphone nggak tahu kenapa laris banget ya. Karena walaupun gue suka upload video tentang Samsung atau Vivo atau brand-brand lain, pasti ini handphone selalu ada di kolom komentar yang nanya, "Bang, Poco X3 GT masih ada stok nggak bang? Bang, berapa sekarang Poco X3 GT harganya?" Nah, di sini gue akan coba nih ngejelasin tentang Poco X3 GT, kelebihannya apa aja dan stoknya sebenarnya masih ada nggak sih di pasaran. Tonton terus ya. Nah, yang pertama kita bahas desainnya dulu. Untuk desain dari Poco X3 GT ini dia nggak kayak Poco-Poco lain ya. Biasanya kan Poco-Poco lain tuh ciri khasnya di sini tuh tulisan Poconya gede banget atau di sini gede banget. Nah, kalau misalkan di sini nggak, dia kecil aja cukup mungil di sini. Dan kalau untuk Poco X3 contohnya ya, untuk kameranya kan dia ngebulet ya, gede di tengah. Kalau ini dia cukup simple karena penempatannya di sebelah kiri dan dia kotak persegi panjang aja. Jadi ini cukup oke ya. Dan untuk yang gue pegang di sini, ini warnanya warna hitam ya. Hitamnya juga unik. Jadi dia kayak ada tekstur kayak glitter ya, mungkin sebutan simpelnya ya. Dan emang sih jadi salah satu kelemahan juga kalau kalian gak pakai case, ini gampang banget nempel sidik jari. Kayak ini nih udah buluk banget gitu, banyak banget sidik jari gue. Oke, lanjut kita coba ke bagian kanan. Di sebelah kanan kita bisa cek, di sini ada tombol volume. Untuk itu, Anda harus terhubung. Google yang ngomong. Di sebelah kanan kita ada tombol volume up untuk gedein suara dan ngecilin suara, volume down. Di bawahnya kita ada sense of fingerprint sekaligus sidik jari. Kalau kita ke atas, di sini ada speaker dan sensor-sensornya. Kalau misalkan di bawah, kita bisa menemukan speaker lagi karena ini emang udah pakai dua stereo. Jadi untuk suaranya ini cakep banget, bahasa dapet. Dan di sini dia pakai port USB Type-C ya. Untuk pengecasannya juga ini udah 65 watt. Jadi cepet banget kalau kita pakai ngecas. Nah, lanjut kita ke bagian display. Untuk displaynya di sini dia nggak pakai AMOLED ya, dia nggak latah kayak brand lain, dia tetap pakai IPS, tapi dia udah 120 Hz. Jadi kita bisa cek ya untuk pindah-pindah aplikasi atau scrollingnya enak banget. Jadi tetap cocok walaupun ini handphone gaming, tapi tetap cocok kalau misalkan kita pakai buat sosmed dan lain-lain. Dan untuk kecerahan layarnya di sini juga udah cakep banget sih, walaupun dia nggak AMOLED, tapi dia juga udah tetap gonjreng. Jadi kalau misalkan kita pakai untuk nonton video, di sini dia udah cakep banget untuk warna yang dihasilkan. Walaupun dia nggak gonjreng tapi nggak pucet kayak AMOLED kebanyakan. Nah, untuk layar 120 Hz-nya ini juga enaknya kita bisa setting ya. Misalkan kita pengen baterai yang mungkin lebih irit, jadi kita bisa atur aja untuk kecerahannya. Nih, rasionya kita bisa atur menjadi standar, contohnya 60 Hz. Tapi kalau misalkan kita mau yang maksimal, kita bisa di 120 Hz. Lanjut, kita bahas masalah kamera mungkin ya. Kamera biasanya kan jadi deal breaker buat orang ngambil handphone. Ya walaupun handphone gaming, tapi pasti pengen dapat kamera yang oke juga dong. Kamera, kita coba buka kamera. Untuk menu-menu yang ada di kamera, di sini kita bisa cek ada menu portrait kalau kita mau bikin bokeh. Kalau kita ke mode lainnya, di sini juga kita ada di mode 64 megapiksel. Kalau misalkan kalian mau dapat hasil foto terbaik dari Poco X3 GT. Kita cek ada juga yang namanya mode malam. Mode malam ini berguna banget kalau kalian mau ngambil gambar di malam hari. Dan gue udah coba mode malamnya di Poco ini bagus banget. Bahkan bisa dibilang lebih bagus dari kamera utamanya ya mungkin ya. Oke, kita coba untuk video. Untuk video X3 GT ini bisa merekam maksimal resolusi sampai 4K 30 fps. Tapi kita juga bisa kalau misalkan kita pengen yang lebih stabil, kita pengen setting di 1080 60 fps, itu juga ada pilihannya. Dan di sini juga ada video makro ya. Jadi kalau misalkan kita ngambil video, itu kita bisa sambil makro, yang artinya kita bisa mengambil detail gambar-gambar kecil. Jadi untuk menu kameranya juga cukup lengkap ya. Untuk hasil foto dan videonya nanti akan gue sertakan setelah video ini.
Oke, ini gue coba ngambil gambar atau video pakai Poco X3 GT dengan resolusi maksimal 4K 30 fps. Ini gue coba agak goyang ya, agak lari ya, biar kita bisa tahu untuk kestabilannya kayak gimana. Kalian yang nilai ya. Di layar sih lumayan stabil ya, patahnya nggak terlalu kelihatan. Cuma nanti kalian yang nilai untuk mic-nya juga. Nah, ini hasil video perekaman kamera depan pakai Poco X3 GT, pakai resolusi 1080 30 fps. Di sini kayak terang banget ya, kayaknya cahayanya banyak banget gitu. Ya, tapi kalian lah yang nilai oke atau enggak. Ya. Lanjut, kita cek di spesifikasinya tentang telepon. Di sini dia udah pakai versi MIUI terbaru ya, yaitu 12.5.1. Dan ini juga kita masih bisa update sebenarnya. Untuk keseluruhan spesifikasinya kita bisa cek di sini pakai RAM 8GB. Dan kebetulan yang gue pegang di sini yang 128 GB ya. Dia ada dua pilihan. Ada yang 128 GB, ada yang 256 GB. Oh iya, karena ini slot SIM-nya dia nggak bisa pakai micro SD lagi ya. Jadi dia dual SIM tanpa micro SD. Jadi disaranin sih kalian ngambil yang 256 GB aja. Jadi biar cukup untuk jangka panjang. Oke. Sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah baterai. Untuk baterai dari Poco X3 GT ini dia di 5000 mAh. Yang enaknya ini untuk kecepatan pengecasannya ini udah tinggi banget. Dia udah sampai di 65 watt. Jadi kalau misalkan kita butuh handphone cepet, jadi kita nggak perlu lama-lama nungguin depan colokan untuk nunggu ini penuh. Jadi cukup hanya 1 jam, nggak nyampe 1 jam, tapi handphone ini udah terisi penuh. Fitur lain yang bisa dibanggakan dari Poco X3 GT ini adalah dia udah pakai MediaTek Dimensity 1100 yang pastinya ini powerful banget karena Dimensity ini yang dipakai di handphone flagship tahun lalu. Tapi dibalut dengan harga yang terjangkau, nggak nyampe 5 jutaan. Untuk 8128 di harga 4299, untuk 8256 di harga 4799. Untuk stoknya mungkin emang udah langka ya. Jadi kalau kita cek di Erafone dan Mi Store mungkin handphone ini udah nggak ada. Makanya palingan kalian ya kalau hoki-hoki kalian bisa dapat barunya di counter yang mungkin harganya pastinya udah di up, atau kalian bisa nyari di ya second tangan kedua tangan ketiga lah, tapi kalian pastikan kondisinya masih oke. Soalnya penyakit dari handphone second biasanya di baterai sih, baterai dan layar yang kalian harus perhatikan banget kalau kalian lagi nyari handphone. Oke. Sekian video dari gue, semoga bermanfaat. See you, thanks, bye.